Sebentar ya, Pak Sigit. Ya. Sudah terhubung. Baik, untuk sosialisasinya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Sigit. Silakan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa, baik dari sistem informasi ataupun teknik informatika. Ini teknik informatika semua atau ada sistem informasi? Campur, Pak. Campur ya? Oke, alhamdulillah. Ya, oke, sehingga kan nanti tidak perlu sosialisasi sampai berkali-kali. Kalau ada teknik informatika dan sistem informasi. Oke. Nah, ini tentang kegiatan dari MBKM. Jadi MBKM itu yang program dari kementerian itu kan banyak sekali programnya, antara lain ya yang mungkin kalian sedang mau mendaftarkan diri, yaitu magang bersertifikat serta studi independen. Kalau tidak salah seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada aturan yang diterapkan di jurusan, bukan apa ya. Oke, saya ini kalian semua tahu bahwasannya program MBKM ini jargonnya adalah kegiatan di luar kampus. Ya, kegiatan di luar kampus sebanyak 20 SKS tanpa melihat mata kuliah. Itu adalah jargon yang dimunculkan oleh Dikti, ya kan, di pemerintahan, ya, Kemendikbud Dikti, yaitu kegiatan di luar kampus senilai 20 SKS tanpa melihat mata kuliah. Itu jargonnya seperti itu. Dan pihak kampus dipaksa untuk mengikuti. Namun coba kalian sekarang berpikir, seandainya ini kalian mendapatkan nilai A di mata kuliah tertentu, misal jaringan komputer, nah gitu ya, itu di transkrip Anda ditulis A, namun di kondisi Anda tidak tahu jaringan komputer itu seperti apa, Anda tidak tahu. Apa tentang jaringan komputer Anda tidak tahu. Tapi transkrip Anda mendapatkan nilai A. Karena ketika Anda mengikuti kegiatan MBKM, bisa jadi Anda dapat nilai A dan itu dimasukkan ke mata kuliah yang bebas karena jargonnya adalah 20 SKS tanpa melihat mata kuliah. Kira-kira yang dirugikan siapa? Mungkin dari kalian boleh menjawab, kira-kira kalau Anda mendapatkan nilai A di salah satu mata kuliah, di mana mata kuliah tersebut Anda tidak tahu. Saya ngomong salah satu loh ya, padahal MBKM itu 20 SKS, berarti bukan salah satu ya. Kalau kita anggap 3 SKS-an aja, berarti salah 7 kan kayak gitu. Itu 21 SKS. Nah, kan banyak itu ya, kan salahnya banyak ya, bukan satu, ya, salah 7 kan akhirnya, salah 7 mata kuliah yang bisa jadi Anda tidak mengetahui mata kuliah itu tentang apa, tapi nilai Anda sangat memuaskan di mata kuliah tersebut. Itu kira-kira dampak bagi diri Anda seperti apa? Ya kan? Apalagi jika digunakan untuk melamar pekerjaan, terus Anda ditanya tentang 7 hal tersebut. Dan Anda tidak paham. Nah, itu kan pertama memalukan diri Anda,
kedua bisa berdampak buruk terhadap institusi Anda, serta adik kelas Anda yang mungkin akhirnya tidak dipercaya lagi oleh perusahaan karena dianggap kampus Anda, alma mater Anda tidak becus mendidik mahasiswanya, sehingga dianggap mungkin bisa jadi asal saja kan memberikan nilai. Prinsipnya di sana. Kenapa? Karena MBKM ini kan yang boleh ikut. Kalau kita ngomong magang, ya kan, seharusnya Anda bisa mikir sendiri, anak yang bisa diperbolehkan ikut magang itu seharusnya memiliki kapasitas yang seperti apa? Masa semester 3 mau ikut magang? Nah, kalau semester 3 mau ikut magang, mau dimasukkan ke mata kuliah apa kira-kira? Prinsipnya seperti itu. Setidaknya kalau kita ngomong magang, itu kan mungkin anak semester 7. Di mana mungkin tinggal skripsi saja. Sehingga itu memang benar-benar untuk memberikan pengalaman kerja. Nantinya setelah lulus, ilmunya bisa bermanfaat, kan seperti itu. Sehingga dia sudah mendapat banyak pengalaman gitu ya, ilmu yang dia dapatkan dari kuliah yang dia ikuti, baru dia bisalah ikut magang. Prinsipnya di sana. Ini saya fokuskan ke dua kegiatan, yaitu magang dan studi independen. Oke, itu yang perlu dipahami. Yang kedua, studi independen. Di studi independen ini sudah dimulai dikti itu sejak tahun kemarin. Ya, mereka menggunakan nama itu Bangkit. Nah, setelah kita pelajari transkrip yang keluar dari Bangkit, itu setidaknya itu ada 7 SKS itu mata kuliah dasar. Di mana kalau Anda ikut, andaikan Anda memaksa itu ikut di semester 3, kenapa saya bilang mata kuliah dasar ya, nanti tolong kakak kelas Anda atau kakak tingkat Anda yang sudah pernah ikut di-share transkripnya. Di situ kan ada dasar pemrograman kan kayak gitu kan, dasar pemrograman web atau dasar-dasar Python kalau nggak salah. Nah, itu kalau di total sekitar 5 SKS, padahal kalau kita kuliah, kalau kita masukkan ke algoritma pemrograman dan PTI misalnya seperti itu 7 SKS. Atau ke logika engineering ya, logika engineering dan Alpro, itu kalau kita sasar di situ dasarnya, itu kan 7 SKS, 4 SKS sama 3, 7 SKS. Dan di mana kalau Anda memang tidak ada kendala, harusnya 7 SKS tersebut sudah lulus. Prinsipnya di situ. Sehingga kalau Anda ikut studi independen, secara tidak langsung sebenarnya hanya 13 SKS, karena 7 SKS-nya adalah mata kuliah yang sudah lulus, yaitu di dasar pemrograman, dan 13 SKS adalah mata kuliah pilihan. Kenapa dikatakan pilihan? Karena berkaitan dengan bidang yang ditekuni di studi independen. Prinsipnya kan seperti itu. Ya, berarti yang perlu sebenarnya untuk mengambil mata kuliah pilihan, ya setidaknya anak semester 5 atau ke atas kan gitu kan, 5, 6, 7, karena anak semester 3 yang masih belum perlu. Prinsipnya di sana karena masih banyak mata kuliah wajib yang harus diselesaikan. Nah, dikhawatirkan apa? Kalau Bapak kan itu setara dengan mata kuliah pilihan itu. Iya, kalau sedalam itu pembahasannya. Kalau tidak, nah itu kan rugi bagi diri Anda sendiri. Nah, dan di transkrip pun ya, coba dipahami, di transkrip itu mata kuliah pilihan maksimal berapa SKS? 12 SKS. Maksimal. Ya 13 itu nggak akan bisa dicoret, karena kalau kita ngomong 13 SKS seandainya ya nggak masalah kan, prinsipnya seperti itu, yaitu masuk ke mata kuliah pilihan semua, dan yang 7 adalah mata kuliah dasar. Pak, kalau saya sudah lulus gimana? Saya ikut studi independen,
tapi mata kuliah dasar itu sudah lulus, ya Anda harus KRS memasukkan mata kuliah dasar itu lagi. Lu sudah A, Pak, ya gimana lagi? Karena untuk diakui sebagai MBKM, itu kan konversinya 20 SKS. Loh, kalau sudah A kan nggak bisa diperbaiki, nah kan yang diambil kan nilai tertinggi. Seandainya nanti MBKM Anda E kan juga tetap aja. Tidak akan jadi masalah kalau memang sudah A. Yang jadi masalah sebenarnya bukan itu, tapi masa studi Anda. Karena apa? Anda membuang 7 SKS. Nah, kalau Anda dapat jatah 24, berarti di semester ini, di semester akan datang, ketika Anda di situasi masih banyak tanggungan mata kuliah, sebenarnya Anda melepas 11 SKS. Karena kalau Anda dapat jatah 24, misalnya seperti itu, 7 sudah lulus, Anda harus ambil lagi, prinsipnya kan gitu, Anda harus ambil lagi, supaya nanti nilainya bisa dimasukkan ke mata kuliah tersebut. Bisa dengan status perbaikan, atau yang mungkin nggak akan terjadi apa-apa kalau memang lulusnya sudah A. Tapi 7 itu harus diambil. Dan 4, Anda nggak bisa ambil kuliah. Karena apa? Anda ikut di kegiatan di luar kampus. Berarti Anda akan tertunda sekitar 11 SKS. Prinsipnya kan gitu. 11 SKS itu yang Anda harus kejar di semester berikutnya atau mungkin di tahun berikutnya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Sehingga memang kita kenapa tidak udah Pak ikut jargonnya kementerian aja. Ya nggak bisa. Itu kan akan memalukan institusi. Seandainya wis merem aja Pak, 20 SKS loh diperbolehkan, memang jargonnya seperti itu, yang nggak bisa seperti itu. Ya, prinsipnya di sana kita harus menyesuaikan kondisinya. Sehingga ini yang perlu Anda catat. Jadi ada syarat dan ketentuan yang kita berlakukan untuk Anda mendapatkan rekomendasi. Pertama, yang untuk magang. Oke. Siapa yang boleh ikut magang industri? Nah, magang bersertifikat ya. MISB, magang industri, MIBS ya, bersertifikat atau apa itu singkatannya. Jadi yang berhak mengikuti program magang yang pertama adalah mahasiswa yang sudah tidak memiliki tanggungan kuliah atau tinggal skripsi saja. Ya, bolehlah sama KP, misalnya seperti itu kan, nggak ada tanggungan kuliah, tinggal skripsi sama KP. Nah, ini boleh ikut. Syaratnya adalah ketika KRS, Anda harus menginput mata kuliah sebanyak 20 SKS, tetap sebanyak 20 SKS. Silahkan Anda milih mata kuliahnya bebas yang Anda ingin perbaiki nilainya. Jika kondisinya adalah Anda sudah tidak memiliki tanggungan kuliah. Jadi Anda sudah tinggal skripsi, mau mengimplementasikan ilmu Anda, mencari pengalaman di luar, monggo, kita dukung, silahkan Anda ikut. Nanti ketika KRS, Anda tetap ambil 20 SKS, entah kalau Anda berpikir gini, Pak, saya sambil mengerjakan skripsi, apakah boleh? Boleh. Berarti kan 6 SKS, berarti sisanya 14 SKS adalah mata kuliah yang diperbaiki nilainya, prinsipnya kan seperti itu. Karena sudah tidak ada tanggungan kuliah, itu yang diperbolehkan untuk magang. Jadi yang tidak punya tanggungan kuliah atau setidaknya tinggal kerja praktek. Oke, bisa dipahami? Itu yang magang. Di luar itu tidak boleh. Karena Pak, saya masih banyak tanggungan kuliah. Nanti harapannya nilai dari magang akan dimasukkan di kuliah yang saya belum ambil. Tidak boleh, karena belum tentu pekerjaan di tempat magang Anda sesuai dengan mata kuliah yang Anda belum selesaikan. Belum tentu sama. Kasusnya belum tentu sama. Sehingga tidak diizinkan untuk ikut magang. Oke, sudah dicatat itu ya, sudah direkam. Itu yang diizinkan adalah yang sudah tidak memiliki tanggung jawab
perkuliahan atau setidaknya tinggal kerja praktek. Untuk studi independen seperti apa? Nah, sekarang untuk yang studi independen. Nah, untuk studi independen yang kita izinkan adalah minimal anak semester 5. Di bawah anak semester 5, di bawah semester 5 kita tidak izinkan. Minimal semester 5 yang sedang mau mengambil mata kuliah pilihan. Syaratnya 7 SKS harus masuk mata kuliah dasar. Pak, sudah lulus? Ya sudah. Pokoknya 7 itu dikonversikan ke mata kuliah dasar, yaitu Alpro dan Logika Engineering, atau sebelumnya itu Logika Informatika. Artinya 7 SKS. 13 SKS-nya ke mata kuliah pilihan. Oke, ke mata kuliah pilihan yang sejalur dengan program studi independennya. Contoh, di studi independen kan ada cloud computing, berarti Anda harus memilih mata kuliah pilihan yang hubungannya dengan cloud computing. Prinsipnya di sana. Pak, ternyata di semester ini yang berhubungan dengan cloud computing cuma dibuka 6 SKS. Nah, 7 SKS-nya kemana? Perbaiki mata kuliah Anda yang perlu diperbaiki. Jadi kita nggak bisa memaksakan untuk membuka mata kuliah pilihan lain untuk memfasilitasi Anda, tidak bisa. Jadi seandainya, Pak, mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan cloud computing cuma 6 SKS, berarti kan tadi 7 tambah 6, 13, kurang 7. 7-nya adalah Anda harus mengulang mata kuliah yang sudah lulus. Oke, Pak, ini nilainya bagus-bagus, ya nggak tahu kok, prinsipnya sama. Yaitu Anda harus mengambil mata kuliah Anda yang sudah lulus untuk diperbaiki. Kalau sudah A semua, ya sudah. Kan berarti kan nggak ada diperbaiki, tetap KRS Anda akan mengambil itu. Rugi dong, Pak, untuk masa studinya. Sudah saya omongin di depan tadi, sudah saya bahas di depan tadi. Resikonya memang ketika situasi Anda belum selesai semua mata kuliahnya, memang akan tambah masa studi. Oke, kita tidak bukan berarti kita tidak mendukung programnya pemerintah, tapi kita menjaga kualitas pendidikan kita, prinsipnya itu. Pemerintah boleh ngotot, mau 20 SKS tanpa melihat mata kuliah. Kita institusi pendidikan juga harusnya ngotot. Anda sebagai mahasiswa juga harusnya ngotot. Jangan mau dilemahkan kualitas pendidikan yang Anda terima. Prinsipnya kan di sana. Kalau kita menggunakan ikut-ikut saja, yaitu konversi dengan tidak melihat mata kuliah, artinya kualitas pendidikan dilemahkan, kita terima. Buat apa kuliah kalau kayak gitu? Kalau memang Anda menginginkan kita berperilaku seperti itu, sekarang aja Anda rame-rame drop out, selesai sudah. Mundur, karena nggak ada fungsinya Anda kuliah. Bisa dipahami ya? Prinsipnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita bukan mempersulit Anda. Posisinya kita tidak sedang mempersulit Anda, tapi kita sedang menjaga kualitas pendidikan Anda. Ini yang agak susah ini. Karena apa? Jargon dari MBKM ini 20 SKS di luar kampus tanpa melihat mata kuliah. Nah, terus apa fungsinya ada kurikulum? Apa fungsinya ada perkuliahan? Kan intinya kan kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Tadi sudah dicatat prinsipnya di sana. Berikutnya saya mau tanya. Data yang saya terima itu ada sekitar 251 anak dari teknik informatika dan 93 anak dari sistem informasi terdaftar ikut program magang ataupun studi independen. Padahal menurut info yang saya baca dari kementerian, yang saya baca dari websitenya Dikti, untuk mendaftar itu perlu rekomendasi dari Prodi. Setahu saya, Prodi belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mendaftar program ini, 2 program ini. Kok bisa
yang terdaftar bisa sampai sejumlah 251 dan 93. Tolong saya diberitahu, kenapa? Apakah di sana memang tidak perlu menyertakan rekomendasi tersebut? Oke, ada yang bisa menjawab? Apakah untuk mendaftar program ini memang tidak dibutuhkan rekomendasi tadi? Halo? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Ya, jadi sebelumnya saya sudah pernah ikut di studi independen. Nah, itu yang semester 6, semester 7 masih boleh tanpa surat. Untuk yang semester ini ternyata harus menggunakan surat rekom, tapi mendaftar tanpa surat rekom itu bisa. Seperti itu, Bapak. Tapi ada kemungkinan tidak diterima, seperti itu. Ada kemungkinan diterima juga berarti. Ya, berarti kan tanpa rekom juga bisa diterima, padahal kan persyaratannya harus ada rekom. Ya, kan seperti itu. Prinsipnya kan seperti itu. Karena memang Dikti katanya menyampaikannya memang mahasiswa yang daftar adalah mahasiswa yang sudah direkomendasikan oleh Prodi. Tapi kan sampai sekarang Prodi belum mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Oke, Pak, untuk mendapatkan surat rekomendasi, syaratnya seperti apa? Anda harus bikin surat pernyataan terlebih dahulu. Jadi Anda harus bikin surat pernyataan, mengisikan di sana, menyatakan bahwasannya Anda bersedia mengikuti program tersebut secara sungguh-sungguh. Terus Anda menampilkan transkrip Anda yang menunjukkan bahwasannya untuk program magang Anda sudah memenuhi kualifikasi tersebut, tidak ada mata kuliah yang sudah tidak ada beban mata kuliah, atau setidak-tidaknya tinggal KP dan skripsi. Nah, itu harus Anda tunjukkan. Anda harus buktikan, nih, ini Pak, transkrip saya Pak, saya tinggal KP saja sama skripsi, atau saya tinggal skripsi saja. Nah, itu baru akan direkomendasikan untuk ikut magang. Oke, yang untuk studi independen, Anda harus membuat surat pernyataan bahwasanya Anda bersedia mengambil mata kuliah pilihan yang sesuai dengan program yang ditawarkan oleh Bangkit. Seandainya itu hanya 3 SKS, ya berarti cukup 3 SKS, sisanya adalah mengulang mata kuliah yang sudah lulus. Nah, jadi isi surat pernyataannya seperti itu. Jadi Anda menampilkan itu. Oke, prinsipnya seperti itu. Anda tanda tangan, bermeterai. Ya, kenapa saya minta kesungguhan dari Anda? Karena dikhawatirkan Anda nanti karena tidak ada konversinya yang magang, nah, kalau pekerjaannya susah, Anda lepas. Nah, ini kan juga bermasalah juga. Nggak boleh seperti itu. Makanya harus Anda pelajari dengan benar. Kakak kelas Anda itu kemarin ada yang magang di Sevima, 2 anak, yang untuk program MBKM. Dua-duanya 20 SKS dapat A. Tapi dua-duanya juga diterima di Sevima sebagai programmer. Ya Bu, diterima Bu. Nah, diterima di Sevima sebagai programmer, artinya kan tidak mengecewakan. Nah, saya harap siapapun yang ikut, situasinya seperti itu. Nah, kenapa kita tidak konversi 20 SKS yang belum Anda ambil, yang dikhawatirkan, ya memang tidak sejalan. Karena apa? Ini sebenarnya kakak kelas Anda juga kan yang membuat peraturan ini harus akhirnya keluar. Jadi di semester kemarin ada yang diterima di Kompas Gramedia. Ternyata setelah transkripnya keluar, transkrip sementaranya keluar, ketika dikalkulasi, ya layaknya tidak lebih dari 10 SKS. Bahkan untuk mendapatkan 6 SKS saja
sebenarnya sudah sangat istimewa. Ya karena pekerjaannya ketika ditelaah lagi hanya setara dengan 1 mata kuliah. Itu pun bisa jadi lebih berat ketika Anda ikut mata kuliah tersebut. 4 SKS, ya berarti kan seharusnya tidak lebih dari itu, kan intinya kan seperti itu. Nah, ini kan mengecewakan akhirnya, karena kita nggak tahu ini begitu banyak anak. Kalau yang Sevima kan memang kampus yang memasukkan ke sana, jadi jurusan yang memasukkan ke Sevima, bukan anak tersebut memilih seinginnya dia seperti yang disediakan di websitenya Dikti. Nah, bukan seperti itu, tapi kita yang memasukkan ke Sevima. Nah, kalau ini kan tidak, Anda memilih sendiri. Padahal pilihannya Anda bisa macam-macam itu. Saya sudah lihat ada 1496 kalau nggak salah ya, tempat yang bisa menerima, dan itu Anda boleh pilih kok, bebas. Intinya kan seperti itu. Bisa jadi tidak sesuai dengan kompetensi yang harusnya Anda miliki ketika Anda lulus dari Teknik Informatika Unijoyo. Teknik informatika maupun sistem informasi. Oke, bisa dipahami apa yang harus Anda siapkan untuk mendapatkan rekomendasi? Anda harus membuat surat pernyataan terlebih dahulu. Kalau untuk magang, Anda isinya adalah bersedia melaksanakan magang dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Anda harus tunjukkan bahwasannya Anda memang tinggal setidak-tidaknya KP dan skripsi. Itu untuk magang. Sedangkan untuk studi independen, yang harus Anda persiapkan adalah Anda harus menunjukkan bahwasannya Anda bersedia mengambil mata kuliah pilihan sesuai dengan program studi independen yang Anda ikuti, plus mengulang mata kuliah sebanyak sisanya. Jadi mengulang sisanya itu hanya mengulang mata kuliah yang Anda sudah lulus. Maksudnya apa? Bisa jadi kan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan programnya Bangkit, bisa jadi hanya tersedia 6 SKS. Berarti 14 SKS-nya adalah mata kuliah yang sudah pernah Anda ambil sebelumnya, sudah lulus sebelumnya. Pak, kalau saya ambil tidak lulus ya nggak apa-apa. Yang jelas sudah pernah Anda ambil, bukan mata kuliah yang belum pernah Anda ambil. Jadi 14-nya itu dari mata kuliah yang sudah pernah diambil, yaitu ditunjukkan dengan transkrip ataupun KHS. Itu juga bisa. Bisa dipahami? Saya rasa sudah sangat jelas ya. Oke, kalau sudah sangat jelas, saya akhiri sampai sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada yang mau bertanya, Bapak. Mungkin bisa dijawab. Mungkin Mbak Alia bisa open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari Sistem Informasi 18. Bapak mohon maaf izin bertanya, jika seumpama tersisa 2 mata kuliah pilihan yang itu bisa tidak diambil oleh mahasiswa itu, apakah tetap tidak boleh untuk mengikuti magang itu tersebut ya Pak? Oke, sebentar. Mata kuliah pilihan itu yang diakui di transkrip berapa SKS? 3. Kan 3 SKS yang diakui di transkrip berapa SKS? 3 mata kuliah pilihan atau 3 SKS memang di transkrip yang diakui di SI? Ada 3 mata kuliah pilihan. Paling tidaknya mengambil 3 mata kuliah pilihan kalau 9 berarti kan? 9 SKS. Berarti di transkrip harus ada 9 SKS mata kuliah pilihan. Oke, sekarang mata kuliah pilihan, Anda mau ikut apa ini? Studi independen atau magang? Magang, Bapak. Oke, magang. Oke, mata kuliah pilihan yang sudah Anda ambil lulus berapa SKS? 9. 9 sudah lulus.
Ya, dari Oke. 5 mata kuliah pilihan itu paling Wajibnya kan susah. cuma 3 toh wajibnya. Iya, Yang 2 kan nggak perlu diambil, nggak apa-apa toh. iya, berarti nggak apa-apa ya, Bapak? Nggak masalah. Oh, Jadi kalau di informatika wajibnya kan 12, benar ya? Yang anak informatika mana? Benar, Bapak. Ya, wajibnya ya, yang saya bilang tadi adalah wajibnya dari mata kuliah pilihan itu berapa SKS. Kalau itu sudah selesai, sekarang kan ngitungnya gini, kalau mau ikut magang itu ngitungnya gini. Anda punya tanggungan mata kuliah wajib atau tidak? Yang Mbak tadi, kalau Kenapa? tiga-tiganya sudah lulus mata kuliah pilihan, tanggungan mata kuliah wajib ada atau tidak? Sudah tidak ada, Bapak. Tidak ada, berarti Anda tinggal skripsi. Skripsi saja. Ya kan, tinggal skripsi saja kan. KP sudah lulus. Sudah, alhamdulillah. Ya sudah, kan berarti boleh. Yang Oh. 2 tadi kan nggak ngapain Anda ambil. Toh ketika transkripnya keluar, yang 2 itu juga akan di-delete. Toh. Oh iya, Bapak. Iya, paham, Ya Bapak. sudah. Kan Terima berarti kasih. kan Anda tinggal skripsi kan? Ya, Iya. karena Anda tinggal skripsi, monggo silahkan. Apakah Anda mau ambil skripsi Anda berbarengan dengan program magang? Sepertinya begitu, cuman masih dipikirkan lagi, Bapak. Ya terserah kan, Anda kan boleh-boleh saja kan. Ya. Maksud saya gini, berarti pada saat KRS nanti Anda pilih skripsi, kan 6 SKS. Ya. 14-nya, ya Anda pilih aja mata kuliah ya terserah Anda. Siapa tahu magang Anda dapat A, mata kuliah yang Anda pilih tadi B semua nilainya, misalnya kayak gitu. Ya kan akan berubah jadi A semua, kan kayak gitu. Iya, Bapak. Sama mau tanya lagi, seumpama kan ini besok semester genap. Nah, itu kan mata kuliahnya otomatis yang keluar hanya semester genap saja. Iya, betul. Seumpama Yang Anda mau pilih dari semester genap itu. Oh, berarti nggak bisa seumpama yang dari semester ganjil nggak bisa dong. Kecuali kaprodi Anda membuka mata kuliah yang ada di semester ganjil, kan gitu. Oh iya, Bapak. Ya, paham. Jadi artinya Anda lihat di KRS besok mata kuliah yang tersedia apa. Jadi 6 SKS-nya dari skripsi, 14-nya dari mata kuliah yang Anda sudah lulus itu. Yang mungkin mau Anda perbaiki nilainya, selesai sudah. 20 SKS kan artinya kan. Karena untuk ikut itu kan yang diakui ketika Anda KRS sebanyak 20 SKS kan seperti itu. Iya, Bapak. Ya sudah, itu aja caranya. Oke? Iya, terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan sebelum diakhiri untuk sesi sosialisasinya. Silakan untuk yang mempunyai pertanyaan. Apakah tidak ada dari teman-teman untuk yang mau bertanya tentang seputar Kampus Merdeka ini? Kalau tidak ada, mohon maaf, Firman, izin bertanya. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menanyakan terkait Kampus Merdeka, Bapak. Jadi tadi kan untuk program magang dan studi independen itu ada beberapa istilahnya terkendala pada konversi. Nah, sebenarnya di sini saya ingin mengikuti program Kampus Merdeka itu pada program pertukaran mahasiswa Merdeka, Bapak. Nah, sebenarnya pada program pertukaran tersebut, istilahnya kita bisa memilih mata kuliah yang sesuai yang kita inginkan, seperti itu, Bapak. Bolehkah izinkan saya untuk share screen, Bapak? Untuk menjelaskan program tersebut. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Baik, Pak. Jadi di sini ada mekanisme yang dijalankan ketika pertukaran mahasiswa Merdeka. Terdapat 2 mekanisme, di mana mekanisme yang pertama, ini mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Jadi pada pelaksanaan pertukaran mahasiswa Merdeka ini, kita diberikan pilihan pulau.
Namun untuk perguruan tingginya kita tidak dapat memilih. Itu nanti disediakan atau dipilihkan dari kementerian. Jadi kita untuk perguruan tingginya itu kita tidak bisa memilih Bapak. Kita hanya bisa memilih pulaunya saja. Tapi untuk prodi dan mata kuliah itu kita bisa memilih apa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Nah, di sini pada poin pertama itu kita tidak mengambil mata kuliah daring, sehingga kita mengambil keseluruhan 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Termasuk di dalamnya itu terdapat 2 SKS modul Nusantara, dan itu wajib. Jadi di sini, dalam proses pendaftaran ini, itu dilakukan melalui aplikasi MBKM, dan tidak memilih mata kuliah apapun di dalam aplikasi MBKM tersebut. Nah, pada poin kedua di sini, mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Paling sedikit itu 10 SKS, di mana paling sedikitnya itu 8 SKS mata kuliah, dan 2 SKS modul Nusantara. Dengan mata kuliah dari perguruan tinggi lain, itu dilakukan secara daring. Di mana hal itu dapat dilakukan jika ada mata kuliah wajib yang harus dituntaskan di perguruan tinggi asal. Kemudian pada poin B, jika mahasiswa tertarik untuk mengambil mata kuliah unggulan di perguruan tinggi lain. Nah, tersebut dapat dilakukan seperti sistem KRS Bapak memilih mata kuliah, tapi KRS-nya itu ditawarkan pada aplikasi MBKM. Dan kemarin saya sempat mengecek untuk tahun kemarin itu banyak mata kuliah yang sama, misalkan ada algoritma pemrograman, itu juga ditawarkan oleh kampus lain, misalkan di ITS atau ITB itu juga menawarkan mata kuliah tersebut. Jadi kita bisa mengambil mata kuliah tersebut pada poin yang kedua. Seperti itu Bapak. Nah, yang ingin saya diskusikan, karena mata kuliah ini kan bisa disesuaikan Bapak. Misalkan saya semester depan ingin mengikuti program ini, dan saya ingin menyesuaikan dengan mata kuliah yang ekivalen atau yang sama. Misalkan ada beberapa mata kuliah yang belum saya tuntaskan, mata kuliah wajib. Di situ ada pengujian perangkat lunak, proyek perangkat lunak, PPB, dan interaksi manusia dengan komputer. Itu akan saya ambil di sini. Seperti itu Bapak. Jadi saya benar-benar menyesuaikan mata kuliah yang belum saya ambil nantinya. Jadi rencana saya itu tidak mengasal ngambil gitu Bapak. Bentar ya, supaya nggak terlalu jauh. Pertanyaan saya gini. Oke, Anda mau ngambil mata kuliah yang Anda sebutkan tadi, pengujian perangkat lunak atau apa yang semuanya ada di kampus kita, kan kayak gitu kan? Nah, itu Anda bisa memilih tempat kuliahnya atau nanti dipilihkan nanti. Baik Bapak, untuk pada skema kedua atau mekanisme kedua itu kita bisa memilih mata kuliah dan kampus yang akan kita pilih Bapak. Perguruan tingginya kita bisa memilih. Oke, langsung contoh konkret aja. Anda mau milih ke kampus mana? Misalkan kemarin ada penambangan data itu di ITS Bapak. Karena untuk yang sekarang ini programnya masih belum dibuka, dan kemarin saya ingin mendaftar tapi ketika saya konfirmasi ke Bapak Yoga itu masih belum bisa gitu, terkendala, dan ya seperti itu Bapak. Oke, gini aja kita apa namanya contoh konkret aja. Oke, katakan oh ITS buka penambangan data. Oke, Anda penambangan data ambil di ITS terus. Mata kuliah lain ambil di mana? Di ITS juga. Mata kuliah lain ada yang di ITB, kemudian di Universitas Negeri Makassar juga ada, Bapak. Oke, berarti Anda mengambil di berbagai kampus. Iya, Bapak. Oke, kuliahnya daring atau luring? Itu kuliahnya secara daring, dan untuk luringnya nanti 8 SKS mata kuliah pilihan dari yang bisa kita pilih dari perguruan tinggi penerima. Pertanyaannya itu simpel. Ketika Anda milih dengan berbagai tempat kuliah, Anda sanggup tidak? Kalau hari ini Anda disuruh ke ITS, mungkin berapa hari lagi disuruh ke Makassar, berapa hari lagi disuruh ke ITB, karena harus luring. Bisa tidak? Mohon maaf Bapak, untuk mata kuliah yang dipilih secara melalui aplikasi MBKM tersebut itu memang dilakukan secara daring Bapak, bukan dilakukan secara luring. Yang secara luring itu hanya dilakukan di perguruan tinggi penerimanya nanti. Iya Pak, itu kan yang perguruan tinggi penerima. Lah ketika kita itu diterima di perguruan tinggi penerima, maka kita memang harus di perguruan tinggi tersebut. Misalkan nanti saya telah diterima di perguruan tinggi di ITS, berarti kan Anda harus ada di ITS, loh? Bukan Bapak, jadi untuk yang luring ini kita hanya ada di satu perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh kementerian. Sedangkan mata kuliah mata kuliah daring tersebut itu kita bisa menentukan sendiri Bapak. Oke. Ya. Oke. Berarti misal ya, Anda bisa menentukan luringnya mau di ITS
atau yang menentukan oh Anda harus luring di Makassar misalnya seperti itu, atau sistem yang menentukan, atau Anda oh saya mau Jika gimana? ya Bapak, Siapa yang menentukan? untuk luring itu nanti yang menentukan dari kementerian Bapak. Kementerian. Lah kalau Anda pas ditempatkan di Makassar sanggup? Sanggup Bapak, karena memang itu sudah kesepakatan di awal Bapak. Ya, permasalahannya kan tinggal di situ memang. Iya Bapak. Kenapa? Semester kemarin ada yang diterima di Makassar mundur. Karena saya juga sudah menanyakan kepada teman-teman yang sudah diterima kemarin Bapak di beberapa fakultas seperti Fakultas Hukum, ada yang di Negeri Makassar dan dilanjutkan juga. Oh iya. Ada yang di Haloleo seperti itu. Permasalahannya adalah ada yang mundur. Sekarang gini, Iya, kalau kamu sampai mundur, punishment-nya apa? Ini Bapak, di pertukaran sendiri ini ada beberapa lampiran surat. Yang pertama ada surat fakta integritas. Jadi di sini ada bersedia ditempatkan di perguruan tinggi daerah, kemudian mentaati seluruh ketentuan, menaati segala aturan hukum, berkomitmen sungguh-sungguh untuk menyelesaikan rangkaian program dari awal hingga akhir. Oke, siap. Oke. Ada konversinya dan tanda tangan materai, Bapak. Oke, udah, jangan cepet-cepet ngomongnya, sudah. Cuma aja. Oke, prinsipnya itu gini. Prinsipnya kita itu hanya mau mempermudah Anda, tapi kalau Anda mau ikut itu kita juga nggak melarang. Prinsip untuk yang pertukaran pelajar, selama mata kuliahnya ada dengan mata kuliah yang ada di kampus, kita itu selama mata kuliah di kampus kita izinkan. Tapi kalau tidak ada, gimana? Kalau sampai tidak ada gimana? Pertanyaannya ini. Iya, saya akan menjawab. Kejadian kemarin di hukum. Anak dilakukan MIPA. Anda tahu itu. Baik, Bapak. Jadi nanti untuk anak Fakultas Hukum dimasukkan di prodi MIPA. Nah, kalau sampai kejadian seperti itu gimana? Saya nggak tanggung jawab loh ya. Kalau Anda sudah oke, berarti semuanya terserah Anda. Artinya apa? Artinya gini, tentu semua nilai yang kamu terima itu bisa diikut tinggi ya. Kalau Anda taruh di tempat yang tidak sesuai, kan ada sendiri. Kan gitu. Ini kok ada yang bocor suaranya. Oke, ini kan prinsipnya yang ngotot adalah di pihak mahasiswa. Kita bukan nggak mau melindungi. Prinsipnya gini, kalau sampai terjadi seperti itu, yang anak hukum ditaruh di MIPA, berarti kan tidak ekivalen tuh. Atau anak impor tiba-tiba terletak di mana, dan Anda nggak bisa mundur kan dengan situasi kayak gitu. Dan kita nggak mau menarik Anda, karena kita sudah wanti-wanti di depan. Monggo, asal semuanya ekivalen kita akan akui. Tapi yang tidak ekivalen tidak akan kita akui. Prinsipnya di situ. Dan jangan, berarti di surat pernyataannya Anda harus tambahkan. Seandainya Anda mendapatkan mata kuliah yang tidak ekivalen dengan mata kuliah yang ada di kampus, berarti mata kuliah itu ikhlas tidak dikonversi. Prinsipnya di sana. Baik, Bapak. Oke, clear ya? Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya ingin menambahkan. Oke. Jadi kemarin saya juga sudah menanyakan kepada teman-teman Bapak, salah satunya teman Fakultas Hukum, dan ya itu yang saya dapatkan Bapak. Jadi kita memang ditentukan untuk perguruan tingginya, tapi kita tidak ditentukan untuk prodi dan mata kuliah yang akan kita ambil Bapak. Jadi apa yang mereka tawarkan pada perguruan tinggi tersebut, kita dapat mengambilnya. Maupun kita disamakan seperti itu Bapak. Monggo, Anda harusnya bisa tangkap sinyal dari saya. Prinsipnya apa? Selama mata kuliahnya ada di kampus, ekivalen dengan posisi di kampus, ya, ekivalen ya dengan di posisi di kampus, prinsipnya kan di situ. Oke, dan ini juga ada tambahan, saya lupa, akreditasinya setara ya, setara. Jadi Anda ditaruh setara atau di atasnya, jangan kalau ditaruh di bawahnya Unijoyo ya kita nggak bisa akui. Ya. Akan setara atau di atasnya, baru kita bisa akui. Dan semuanya adalah resiko ditanggung oleh mahasiswa loh ini. Baik, Bapak. Oke, clear ya? Baik. Karena apa? Seperti kemarin kan ada yang tiba-tiba mundur,
dari Makassar itu. Nah, ini jangan Iya, sampai Bapak. terulang lagi. Baik, Kalau Bapak. mundur, makanya pertanyaan saya ini, kalau sampai Anda mundur gimana? Insya Allah saya siap, Pak. Karena saya sudah menginginkan hal tersebut, ya saya harus bertanggung jawab, Pak. Oke, itu ya. Baik, Intinya Bapak. Anda tulis di sana, Baik. semua resiko ya tanggung jawab dari mahasiswa kan, karena kita sudah ingatkan di awal, prinsipnya kan Iya, Bapak. di situ, prinsipnya di sana. Baik. Jadi Baik. mata kuliahnya harus ekuivalen dengan mata kuliah yang ada. Prinsipnya di sana. Baik, Bapak. Yang mau ikut, itu yang harus diperhatikan. Ini untuk yang pertukaran pelajar. Berarti mata kuliahnya memang juga tersedia di kampus kita. Intinya kan kayak gitu. Kalau tidak, Baik, ya berarti Anda bersedia tidak dikonversi. Ngerti? Baik, Bapak. Oke. Mengerti. Izin bertanya satu lagi, Bapak. Oke. Jadi di sini sebelum kita mendaftar, kita kan nanti membutuhkan surat rekomendasi, Bapak. Nah, di sini sebenarnya nanti kita juga sudah ada di sini untuk formatnya. Kemudian di sini juga disebutkan mahasiswa akan mengambil mata kuliah di aplikasi MBKM. Ini mata kuliah apa saja yang akan diambil, dan ini memang sudah membutuhkan tanda tangan Bapak. Jadi ini nanti kira-kira bakal dimintakan tanda tangan kepada Kaprodi atau kepada Bapak selaku Kajur? Di situ ditujukan kemana? Kaprodi atau Kajur? Kalau di sininya tidak ada Bapak nama dan Jakarta. Saya juga ya, Bapak. nggak masalah. Oke, ke Baik, Kajur Bapak. juga nggak masalah. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum diakhiri. Untuk nanti recordnya akan saya share lagi di grup, jadi teman-teman bisa lihat lagi. Saya tanyakan lagi untuk terakhir kalinya, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Kalau yang mahasiswa semester 7 itu kan tinggal skripsi saja Pak ya. Itu apa bisa benar-benar magang gitu Pak? Jadi di SKS-nya nggak ambil mata kuliah lain, cuma ngambil skripsi saja. Ya kan jadi kamu nggak ada mata kuliah yang dikonversi gitu Pak. Nah, kalau tinggal skripsi kan aman loh. Sudah saya jelaskan kan dari tadi. Kalau kamu posisi tinggal skripsi, tinggal ikut aja. Berarti KRS semester depan ya Anda ambil skripsi. Kan berarti 6 SKS tuh. Karena MBKM itu harus 20 SKS. Yang 14-nya dari mana? Ya dari mata kuliah yang Anda sudah lulus. Desa karepmu aja. Terserah Anda mau ambil mata kuliah apa saja yang Anda sudah lulus. Karena apa? Untuk tercatat sebagai MBKM, Anda kan 20 SKS loh. Kalau Anda nggak sampai 20 SKS, Mas, pada saat KRS, Anda tidak diakui MBKM. Iya, Pak, ya, Pak. Supaya diakui MBKM, 14 SKS-nya dari mana? Dari mata kuliah yang Anda sudah lulus. Ya, anggapannya Anda akan ngulang di semester depan, gitu aja. Ya. Paham? Iya Pak, iya Pak. Paham Pak. Nah kalau semisalnya nanti pada saat seleksi itu belum lolos, terus sudah ambil kadung 14 SKS itu bagaimana Pak? Ya resiko tuh. Kamu itu mau mengajarkan sesuatu terus nggak mau resikonya. Kalau kamu nggak mau resikonya, ya berarti kan Anda nggak usah ikut, selesai. Ya Pak. Siap. Baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya Anda nggak perlu takut-takut karena apa? Ketika Anda
mengulang mata kuliah atau apa, itu yang diakui di transkrip, itu nilai terbaru atau nilai tertinggi? Di transkrip itu yang diakui nilai terbaru atau nilai tertinggi? Anda sudah ambil Alpro, misalnya dapat A. Anda ambil lagi Alpro, dapat E. Yang diakui A atau E? Yang A, Pak. Ya, itu Anda harus pastikan ya. Artinya apa? Kalau yang diakui adalah nilai yang tertinggi kan aman, nggak masalah. Ya. Oke. Nah, yang diakui itu, makanya itu yang harus Anda cross-check ke akademik. Yang diakui itu adalah nilai terbaru atau nilai tertinggi. Kalau nilai tertinggi, Anda semisal sudah dapat B+, ngulang, dapat C ternyata. Kalau yang diakui yang B+ kan juga nggak ada masalah. Ngerti nggak? Bisa dipahami ya? Baik, gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya tanyakan sekali lagi, teman-teman. Jika ada yang dirasa masih kurang jelas bisa ditanyakan, karena selagi ada kesempatan ya dengan pihak jurusan. Dari teman-teman, apakah mau ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, oh ya, silakan Kak Alfun. Ya, untuk pengumpulan surat pernyataannya itu bisa kolektif perangkatan atau bagaimana ya? Soalnya dari angkatan 18 sendiri banyak yang belum ada di Telang. Gimana Mas? Gimana Mbak? Gimana? Ya Bapak, untuk surat pernyataan untuk anak-anak mahasiswa 2018 itu apakah bisa dilakukan secara kolektif? Maksudnya dikumpulkan ke satu orang saja karena teman-teman masih belum ada di Telang, Bapak. Boleh, nggak masalah. Kan soft copy aja. Soft copy aja, nanti dikumpulkan ke koordinatornya siapa. Yang penting kan bisa menunjukkan itu tadi, yang disebutkan tadi. Baik, Bapak. Terima kasih. Soft copy aja, nggak usah hard copy, soft copy-nya aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Mungkin teman-teman dari sistem informasi mau ada yang ditanyakan. Oke, dari teman-teman teknik informatika, ada yang mau ditanyakan? Oke. Terakhir kali ya, apakah dari teman-teman ada pertanyaan sebelum diakhiri? Karena sudah 1 jam. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri ya untuk sesi sosialisasi Kampus Merdeka kali ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Sigit Susanto karena sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mas. Baik teman-teman, untuk hasil recordnya akan saya kirim, dan untuk surat pernyataan mungkin nanti saya akan bicarakan lagi dengan teman-teman untuk pengumpulannya seperti apa. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri untuk sesi sosialisasi pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.